di Buddha sendiri. Iya. Sekarang pertanyaannya gini, tanya satu, yang penting satu ya, yang kemarin kita udah ngomong. Dimensi 4 itu adalah energi di dalam diri kita, pintu di mana kita bertemu dengan Bapa sejatinya Bapa, Tuhan sejatinya Tuhan, ya toh. Kemarin kita sudah ngomong masalah ini. Nah, kemudian pertanyaan keduanya, masalah kalau Bapak kan Muslim ya, di Islam sendiri huruf di dalam pertama di dalam kata Islam itu adalah kuncinya, tapi nggak banyak orang sadar. Nah, terus di aku ini ada semuanya. Di aku ya, saya pernah ketemu sama Gus Yanto di Al-Hikam, pesantren Al-Hikam. Itu dia yang pertama kali ngasih tahu, nih kamu itu nek agama si jiwae gitu. Kenapa semuanya ngikut kamu? Aku pada saat itu enggak paham. Aku waktu itu kenapa? Karena waktu ngelihat aku, dia lihat mukaku tuh ada 4. Jadi menurut dia itu semua agama aku pakai gitu loh. Kaboten kamu gitu. Jempalik saya memang setelah saya sowan ke Padepokan Al-Hikam di Kalipuro Banyuwangi, pulang dari sana saya jumpa Gus Yanto Kalipuro, pondok pesantren Al-Hikam. Terus saya pulang dari sana jempalik hidup saya, porak-poranda. Suami saya dihadirkan kepada suami saya jatuh cinta sama kawan saya sendiri atau orang dekat saya sendiri, pembantu saya gitu, kayak gitu. Jadi itu adalah proses. Ternyata terus saya hancur kan. Pada saat itu saya hancur. Pada saat manusia itu dihancurkan, ya saya punya kebiasaan kalau saya dari dulu ya, orang-orang kayak kita ini kan selalu dihancurkan oleh orang-orang terdekat, dari ibu kita, dari bapak kita, dari anak kita, dari pasangan kita. Nah, saya kebetulan dihancurkan, kebetulan saya dihancurkan dari pasangan, dari anak dan dari ibu. Dulu. Ini kita cerita 10 tahun, berapa belas tahun sebelum hari ini. Nah, saya dihancurkan. Perjalanan saya itu enggak bisa. Jadi gini, kita yang kepilih ya Pak ya, kepilihnya apa? Kepilih ngelakoni karma, nuntasno karma keluarga. Jadi fokusnya ini di Bapak ini memang kita dihancurkan. Apa yang Bapak pegang itu ditarik. Jadi tidak perlu kita megang misalnya keduniawian gitu ya. Gelondor kita dengan keduniawian. Saya cinta anak saya. Anak saya satu-satunya, otomatis saya pegang anak saya. Anak saya diambil. Anak saya nolak saya waktu itu, anak saya masih kecil, umur 10 tahun enggak salah. Terus udah gitu suami saya pertama, suami saya kedua, memilih orang lain, saya tidak dipilih. Apa yang kita pegang, orang-orang kayak kita, ini enggak boleh megang Pak. Kita tidak diizinkan megang yang lain selain Gusti Allah. Kalau kita berani megang, kalau kita berani melanggar aturan, bahwa kita dipilih, itu artinya apa? 100% hidup kita itu miliknya Gusti Allah. Nah, terus saya itu pernah punya pengalaman. Jadi waktu itu anak saya diambil gitu. Saya tersiksa sekali karena nggak bisa ketemu anak saya dan anak saya yang menolak saya. Gitu. Terus saya waktu anak saya di CD, anak saya itu anak Buddha sama Kristen. Saya Kristen, suami saya Buddha. Nah, pertama ya, suami pertama. Anak saya itu hidup di keluarga Buddha yang tidak mengenalin energi Tuhan. Terus pada saat itu anak saya tiba-tiba saya dapat laporan, ini anak kamu baptis selam gitu. CD bener-bener dia menyerahkan. Wah, aku nangis Pak. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak saya. Itu yang saya mau. Jadi saya ngiring anak saya saya menyerahkan diri saya penuh ke Tuhan. Saya tato simbol Tuhan saya. Jadi saya tidak Kristen, saya bukan Kristen. Saya tidak pernah ngaku Kristen karena saya tahu ada yang palsu di Kristen dan saya tidak perlu banyak mulut. Itu bukan urusan saya, kepalsuan. Yang penting di dalam hati saya mengakui hanya satu nama dan itu yang selalu menyelamatkan saya. Gitu. Jadi saya udah ngecek agama. Mana sih yang pintu mana yang saya mau
Karena saya diarahkan saya harus milih satu agama. Karena kalau di luar agama itu kita disasarkan. Lalu aku berdamai dengan diri sendiri. Satu, saya punya banyak kesalahan. Tuhan, saya kehilangan suami, saya kehilangan anak, saya kehilangan keluarga, saya kehilangan kekayaan, saya kehilangan gaji bulanan sebagai istri. Yang benar-benar saya dibuang di jalan. Waktu itu saya nggak mudo di tengah jalan, nggak gendeng. Itu sudah bagus, Pak. Nah, itu loh titik baliknya ini, Bapak. Ini kan kita punya kesalahan, Pak. Sehingga kita dijauhi anak. Ya enggak apa-apa, memang itu kita kesetrum dari kita berpegangan kepada duniawi, kita pikir nanti kita akan membantu anak istri kita untuk hidup lebih mulia, tapi ternyata malah kesetrum, kena kasus. Udah sadari dulu bahwa kita ini kepilih, apalagi Bapak paham bahwa Bapak ada bisikan bahwa Bapak ini Satrio Piningit. Nggak usah, Pak. Satrio Piningit itu lungguh kursi. Satrio Piningit itu lungguh kursi, ada kursinya Satrio Piningit, tapi begitu ada yang lungguh di kursinya Satrio Piningit, hidupnya pasti jempalik. Pasti. Kenapa? Karena orang-orang kayak kita itu harus ndelosor dalam hati, ndelosor hati, benar-benar nol, bersembah, bersujud, benar-benar kita enggak punya apa-apa di depannya Allah itu. Nah, kursi kita itu di tanah. Kursi kita itu duduk bersimpuh di hadapan Allah. Itu kursi kita. Gitu. Nah, memang Bapak ini sedang disuruh bersimpuh. Curhat dulu, klik dulu kalau kita nggak ngerti Bapak sopo. Bapak ini siapa? Bapakmu sopo jenenge, rupane koyo opo, suarane koyo opo. Jadi kalau misalnya Bapak menyebut Tuhan itu sebagai Bapak, lah Bapak ini sopo. Nah, itu kudu ngerti sih. Di dalam setiap agama ada bapaknya. Bapak sing endi? Bapak warung kopi, Bapak tukang becak, Bapak Gojek. Bapak sopo? Bapak Tuhan. Bapak Angkoso. Bapak Angkoso beda meneh, Pak. Nah, jadi ada kekuatan-kekuatan dark source ya, kekuatan gelap. Itu yang memberikan energi Bapak juga. Jadi jangan sampai salah ke kiri Bapakne. Ngono. Makanya buat saya penting untuk memahami esensi Tuhan ini dulu supaya kita tidak salah menyembah. Gitu. Udah capek-capek datang ke Mekah, kita mau ketemu Allah. Di bawahnya Mekah ternyata lingganya Baal. Terus ternodang nggak sih kita gitu loh? Kita kan pikirannya ke Allah. Orang-orang yang ke Mekah kan pikirannya ke Allah. Mereka nggak tahu di bawah terkubur itu lingganya Baal. Lingga Baal yang namanya Hubal. Padahal saya selalu kalau misalnya saya itu kalau nyembah Tuhan sampai nangis-nangis, itu nyebut nama Allahu Akbar itu bisa nangis sampai sejam, menyadari kebesarannya Allah gitu loh. Lah tapi ternyata yang tak panggil ternyata bukan Allahu itu Hubal, Baal. Dari situ aja sudah salah. Berarti saya nangisi bapakku jenenge Pak Abu. Lah tapi saya tak panggil jenenge Pak Abu warung kopi. Dungannya belok jadinya. Nah itu prosesi klik dengan Tuhan itu penting supaya kita tidak dibisik-bisikkan yang lain-lain, supaya kita paham bahwa kita ini bayar karma. Kalau kita gituin orang, ya zaman dahulu kita mungkin digituin sama orang lalu. Saya itu punya kebiasaan, Pak, punya kebiasaan jelek. Saya gampang ngutang. Orang akan gampang sekali kasih pinjam saya uang, tapi begitu mengembalikan susahnya setengah mati, Pak. Saya sampai bingung. Padahal untuk katakanlah cuma minjem uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, di bawah 10 juta itu buat saya itu ada gitu loh. Tapi kalau kok ada beberapa orang saya nggak berhasil mengembalikan, sampai saya dijatuhkan sama orang-orang. Kenapa? Karena dianggap sebagai orang yang suka ngutang akhirnya. Nah itu. Jadi saya jadi ternyata dalam hati gini. Kenapa saya sulit membayar untuk orang ini? Kenapa saya sulit membayar? Orang ini punya utang ke saya. Nah, ini kan dilema. Kenapa? Ternyata yang tidak mengizinkan saya membayar utang ke dia adalah leluhur saya sendiri. Yang merasa leluhurnya dia punya utang ke saya. Nah, ini kan nggak bisa dilogika sama orang yang saya utangi. Nggak mau tahu caranya.
kon kudu manik kudu bayar utang, ngono toh. Heeh. Nah, saya nggak punya kemampuan itu, dibuat tidak mampu, ngono loh. Kalau tapi dibuat lain-lainnya mampu, Pak. Dibuat lain-lainnya sejumlah misalnya lebih dari hutang saya, lo kok iso? Ngono. Jadi saya keras sama diri saya sendiri saya keras. Kenapa? Karena energi-energi yang ngikutin di belakang saya ini keras-keras, Pak. Ayo bayar utang. Mampu kan aku punya utang, kan aku isin, aku ngomong ngono. Karena saya tahu siapa yang berulah. Kalau kita sudah paham kembar jiwanya, kita sudah tahu siapa yang bikin kisruh dalam kehidupan saya, ya kita tempurnya dengan diri sendiri jadinya. Betul, Bun. Nah, ini energi-energi yang mengikuti ini yang toksik ya. Menurut saya ini kan yang negatif, tapi yang saya bawa gitu loh. Bukan dari yang lain, leluhur saya sendiri yang toksik, yang negatif. Jengkel mereka, zaman dahulu aku ditipu kok gitu. Ya biarin, titisannya harus bayar ke aku lah. Mereka nggak ngerti itu. Mereka nggak paham itu. Mereka akan laporkan saya ke polisi kalau saya tidak membayar, kayak contohnya kayak gitu. Nah, itu pentingnya saya tahu kembar jiwa saya. Pentingnya saya klik dengan Tuhan, sehingga Tuhan saya tidak tahu. Saya dibikin malu sama leluhur saya sendiri yang merasa orang itu punya utang. Padahal yang punya utang ini di kehidupan ini nih saya. Ya akhirnya saya kasih ke Tuhan masalah ini sebagai penjembatan. Nah, kalau kita nggak tahu Tuhan saya siapa, Tuhannya sendiri siapa, kita nggak mungkin bisa ngatasi energi leluhur, Pak. Terlalu jeru, terlalu banyak intriknya. Mereka nggak mungkin ngikuti kita kalau nggak mungkin nuruti kita kalau kita nggak nol klik ke Tuhan. Kalau kita nggak paham Tuhannya, gitu. Nah, kalau saya tidak, karena gini, saya tidak menyarankan semua anak-anakku itu tidak beragama. Biarin mereka tahu di dalam agama mereka sendiri bobrok. Tapi kita harus masuk sistem. Tugas kita membenahi sistem itu. Gitu. Hancurkan dari dalam. Kalau memang bobrok, hancurkan dari dalam. Terbitkan atau akar-akar yang kebenarannya harus kita yang sendiri yang hidupkan. Itu ada caranya semua. Anak-anakku semua ngelakoni itu, Pak. Dan anak-anakku semua dari berbagai macam agama. Dan mereka akhirnya ya bisa ngatasi. Bahkan mereka pegang peranan penting di dalam keagamaan mereka itu. Ada yang jadi kiai, habib, pemangku, pendeta, banyak. Mereka, saya suruh hancurkan sistem dari dalam. Karena kita berperang melawan yang tidak kelihatan. Sistem itu terbentuk kita kayak robot. Sedangkan rasa itu yang harus kita punya. Nah, rasa ini adanya di luar agama. Masukkan rasanya itu di dalam agama. Itu ada ilmunya, Pak. Gitu. Saya justru musuh saya ini malah banyak murid-murid saya sendiri. Karena mereka yang ibarat kata, siapa kamu Manik? Kok berani tidak mengikuti leluhur? Loh, saya ngikuti Tuhan. Kamu mau surga kiri apa surga kanan? Kalau ngikuti leluhur, bakal tarung terus. Capek. Betul. Dinolkan terus, capek. Gitu. Saya banyak kehilangan musuh, saya banyak kehilangan anak dan banyak anak saya malah jadi musuhnya saya sendiri. Gitu. Karena mereka ya itu kesurupan. Kalau saya bilang. Kalau di saya ya, Bun, di awal juga memang nggak cocok dengan kok nggak klik, bahkan nggak sepemahaman juga dengan agama saya sendiri gitu loh. Sama, saya juga, Pak. Tapi kita saya tidak diizinkan sama Tuhan untuk keluar dari agama. Karena Tuhan itu, energi Tuhan itu, atau banyak sekali nabi-nabi atau pendeta-pendeta, pemangku-pemangku itu justru dikunci oleh agama mereka sendiri. Tugas kita membebaskan Siddhartha Buddha Gautama, menaikkan energinya. Tugas kita menaikkan energinya Nabi Muhammad. Tugas kita menaikkan energinya Yesus Kristus. Tugas kita menaikkan energinya para Brahma. Sehingga pada zaman dahulu apa yang mereka belum tuntas, kita yang tuntaskan. Gitu. Nah, pertanyaan lagi nih, Bun. Kan Bunda udah punya anak Hindu sama Buddha. Islamnya belum. Banyak. Di saya ini ya. Justru Islamnya banyak di saya. Mayoritas saya punya grup. Saya ngelola grup. Grupnya mayoritas Islam. Hindu cuman dari 50 apa 60 orang itu Hindu cuman
4 apa 5, Buddha cuman 3. Lainnya Muslim. Sisanya sedikit itu Kristen, Katolik. Banyaknya Muslim, Pak. Apa Bapak mau tanya soal agama Bapak? Saya tahu semua jawabannya. Tapi kalau saya publish ya nasib saya hanya akan sama seperti Buya Sakur. Dibantai oleh agama. Nggak mau saya. Bukan tugas saya. Tugas kita hanya mengetahui dan diam dan memperbaiki dari dalam. Gitu aja. Kalau kayak model kayak Buya Sakur kan dia koar-koar. Siti Jenar kan koar-koar. Kita nggak boleh koar-koar. Diam aja. Karena energi Tuhan itu diam. Bergerak dalam diam. Apa Bapak mau tanya soal agama? Perlu pelan-pelan pun. Kalau yang saya pahami ya di kehidupan ini polanya kan udah mulai ketemu. Yang masalah leluhur dulu, saya kan pernah di makam leluhur saya itu pernah bersumpah lah akan saya teruskan perjuangan leluhur. Ya itu kan pasti salah. Untuk ibaratnya memutus itu bisa nggak? Bisa. Leluhur rata-rata mengadakan perjanjian. Minta perjanjiannya, dibatalkan, dibayar, diputar energinya. Dengan cara apa itu, Bun? Ketemu 4 kembar jiwanya dulu. Saya sudah 7 tahun berkecimpung di dunia ini. Sudah banyak sekali. Apapun masalahmu, aku pasti tahu. Apapun masalahnya leluhur, saya pasti tahu. Dari mulai fallen angel sampai manusia yang akan datang ini, tahun 2030 akan ada perubahan, itu saya sudah tahu. Sudah saya jegal dari awal. CERN mati, CERN itu kan mati, kenapa saya tahu. Siapa? CERN, SERN itu loh, yang pusat nuklir itu loh. Itu di off kan, akan dihidupkan lagi 2030 saya tahu kenapa, dan saya tahu mau ada apa. Itu perang kita dengan yang nggak kelihatan. Kenapa energi Satria Piningit tidak ada yang muncul? Tidak berani muncul. Kenapa? Banyak dari kita sudah menulis perjanjian di langit. Kalau energi Satria Piningit ini adalah energi dari dark source, kekuatan gelap, Tuhan minta izinmu untuk menenggelamkan semua energi yang mencelakai manusia. Nggak muncul kan? Nggak muncul toh? Ya, betul. Karena kalau bukan dari Tuhan tidak akan muncul. Kenapa? Karena kita berdoa. Karena kita paham. Orang yang sadar tapi belum paham, itu belum bisa disebut sadar. Paham dulu baru bisa sadar. Ngapain kamu sadar kalau kamu belum paham? Banyak orang Nusantara ini ya, healer-healer hanya bermain di seputaran sakit hati mereka, ditinggalkan lelaki, ditinggalkan anak, dicuri kehidupannya, disedot energinya. Nah, mereka nggak paham zaman dahulu kita melakukan itu. Atau kita mengulangi siklus leluhur. Nah, leluhurnya ini dikeluarkan dulu. Nah, banyak dari kita ini berpikir secara manusia sehingga solusi nggak nemu, akhirnya bunuh diri. Masalahnya terlalu kompleks. Kalau kita berontak malah digebukin. Nah, gitu. Kita kehilangan, malah kita dihajar kanan kiri. Bahkan orang terdekat kita, ibu kita sekalipun, anak kita sekalipun. Hajarannya justru dari situ. Nah, ini tanya lagi, Bun. Ya. Waktu saya meditasi itu, ditemui sama Prabowo sama Jokowi itu untuk ditunggangin atau nanti kisah nyata itu? Apa? Maksudnya gimana?
Ngapain Pak Jokowi sama Pak Prabowo nemuin jenengan? Prabowonya bilang, oh Mas Raki iki sing tak goleki, bahasanya minta tolong. Minta tolong gimana? Suatu saat akan memperbaiki negara itu. Bagaimana caranya? Dengan cara Mas Rakiono di penjara? Bukan. Ya bagaimana kita nolong yang punya negara kalau kita sendiri terancam di penjara? Kita kan punya kesalahan, itu kan harus dibayar dulu. Terus nolong negara ya apa cara nih kalau kita di penjara? Kita punya masalah, masalahnya belum selesai. Betul. Terus pertanyaannya simpel gini, Bun. Nanti itu ada perjalanannya seperti itu nggak? Nggak ada. Coba tanya. Gini. Prabowo itu energi. Jokowi itu energi. Ya. Satrio Peningit itu juga energi. Ya. Ratu Adil, Imam Mahdi itu semua energi. Sekarang ditanya kembar jiwanya. Energi Prabowo dan Jokowi yang saya lihat ini, energinya siapa? Nah, coba di dalam kehidupanmu atau di dalam leluhurmu ini energinya siapa? Tanya. Energi leluhur raja-raja terdahulu. Ya, raja-raja terdahulu si Jokowi. Kalau Prabowo? Kalau Prabowo kan bukan raja. Bukan. Iya, siapa? Malah cuman ini apa? Gambarnya ibaratnya menantu. Kalau di zaman kerajaan dulu Joko Tingkir itu. Joko Tingkir itu sopo? Apakah manusia ataukah dark source yang bayar karma melalui Pak Prabowo? Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu juga pembayaran karma. Lah ngapain kita sendiri masih urusan dengan karma kita sendiri, nolongin orang bayar karma? Gendeng ah. Sekarang ditanya, energi jadi gini, di dalam dunia ini energi Satrio Piningit itu rak mong siji. Energi Jibril itu rak mong siji. Energi Nabi Muhammad itu enggak cuma satu, turun nitis, energinya itu nitis. Gitu. Energi Tuhan Yesus itu enggak cuma satu, energinya Siddhartha Buddha Gautama enggak cuma satu, energinya Wisnu, Siwa enggak cuma satu. Energinya Jibril enggak cuma satu. Nitis karena apa? Karena mereka punya kesalahan. Apa yang dilakukan Pak Prabowo, apa yang dibuat sama Pak Prabowo, yang bapaknya mertuanya sendiri lakukan dengan tega itu pembayaran karma dari leluhurnya Prabowo yang ngikut, bukan yang asli tapi yang ngikut, bukan leluhur asli tapi leluhur ngikut gitu loh. Titisan nitis. Nah, itu coba ditanya ke Mbak Diwanya. Kemarin kan nanya Mongol. Jenengan kan nanya soal Mongol. Nah, ini kan ada kesalahannya leluhurnya jenengan ke Mongol. Atau Anda mengulangi kesalahannya Mongol. Pernah kan dengar Raden Wijaya menghabisi 4.000 pasukan Mongol yang sudah membantu membunuh bapaknya sendiri pas zaman Jaya Katuang itu. Nah, itu kan Mongol dijanjikan, tapi malah Mongol dibantai. Paham? Saya ngomong gini paham? Paham. Itu ada karma yang harus dibayar. Kemarin kan nyebut juga dengan Pak Tanu. Oh
Ya. ketemu. Paham? Jadi ini adalah orang-orang yang mereka nggak sadar. Mereka ditunggangi energi leluhurnya, mereka diberi kekayaan gini gitu tempat di Indonesia dan menguasai Indonesia. Kenapa? Karena zaman dahulu ada karma Indonesia yang Nusantara atau Majapahit yang harus dibayar oleh Indonesia. Kenapa ada PIK? Kenapa ada PIK negara di dalam negara? Itu PIK itu negara. Kenapa ada PIK negara di dalam negara? Karena ada Mongol yang membutuhkan janji yang dipenuhi, penuntasan karma masa lalu dari Nusantara zaman dahulu. Nusantara kan banyak, ada Pajang, ada Siliwangi, ada Salakanagara, ada Majapahit, ada Medang Kemulan, Kahuripan, Udayana, macam-macam. Nah ini sejarah kan yang punya yang menang nih Bun. Ya. Terus yang saya tanyakan, zaman dulu Mongolia pengen nyerang ke Nusantara itu bener nggak? Bukan nyerang, mereka terusir dari negaranya mereka sendiri. Terus mereka itu mau beli, mereka orang kaya, Indonesia miskin, dikasih duit, dijanjikan tempat, tapi dikongkon perang dulu. Sudah perang, sudah menang perang, duit terus ditampani, dipateni 4.000 orang Mongol itu. Kejadiannya kayak gitu. Tidak semuanya yang berita yang dikemukakan leluhur itu betul. Betul. Makanya dulu saya banget ketemu orang Cina itu. Tapi saya nggak sadar sendiri. Saya ada setitik darah sejarum itu ada keturunan Cina juga loh. Sampai di sini, ternyata harus seperti ini. Nah itu kan langkah jauh. Yang penting dari dalam dulu. Iya. Sekarang kalau menyadari kebenciannya orang Cina, ya paham toh. Kenapa mereka berdiri lebih tinggi di atasnya manusia Indonesia? Ya karena bayar karma. Mereka menjadi bangsa terbuang. Orang-orang yang terbuang itu biasanya menjadi pemenang didikan alam. Dan itu ilmu luar biasa. Didikan alam itu luar biasa. Kayak kita dihajar kanan kiri, ya toh. Kesalahan kita sendiri, kesalahan orang lain. Kongkon menang, kongkon delosor. Gak boleh bales, gak boleh pakai kodam, nggak boleh pakai, benar-benar murni lillahi ta'ala, cuman Allah saja, Bapa saja. Mana ada ilmu logika kayak gitu? Yang ada kita dibandem yang bandem. Lah tapi kalau memang urusannya ada urusan leluhur, nggak bisa Pak, karena nggak akan kelar, nggak akan selesai. Dan ini nurun. Kalau kita tidak melunasi, ini akan meninggal. Kita akan meninggal. Kalau meninggal saja tidak apa-apa lah. Tapi kalau semua karma-karmanya yang bikin kita gila ini diturunkan ke anak kan kasihan. Ya betul. Belum lagi karmanya kita sendiri, kita bikin susah anak. Segala hutang kita anak yang menyelesaikan kan kasihan. Makanya saya ngajari anak-anak saya semua untuk bikin perjanjian baru dengan Tuhan. Dengan usia diputus. Sampai itu memastikan kita tidak reinkarnasi lagi, kita pegang kendali hidup kita. Kalau kita tidak paham, tidak menyatu, tidak klik dengan kembar jiwa dan Gusti Allah, ya susah Pak untuk menalar semuanya ini dengan logika ilahi. Karena kita tidak punya logika ilahi, makanya kita klik dulu dengan Tuhan, baru kita paham. Omongan kalau soal leluhur, lah memang jenengan semua orang punya sampurnya sendiri-sendiri, bukan cuma Anda. Anakmu juga akan berpikir kenapa saya, ibumu juga berpikir kenapa saya, bapakmu juga berpikir kenapa saya. Karena kita zaman dahulu belum lunas utang karmanya, lunasi di kehidupan ini sampai selesai sehingga tidak ada lagi reinkarnasi. Cuman orang gila yang mau reinkarnasi terus. Itu berarti kan di zaman dahulu nggak lulus. Kok bangga reinkarnasi? Goblok nih aku ngomong. Iya. Reinkarnasi kita di kehidupan ini berarti kita masih remedi. Belum naik kelas. Tuntaskan. Jadi kita paham kenapa kita berurusan dengan masalah keuangan. Kenapa kok lemah?
Kenapa kok gampang terperosok dengan janji-janji jadi satrio peningit? Kenapa kok istri kita berselingkuh? Kenapa kok suami kita berselingkuh? Kenapa kok ibu kejam sama aku? Kenapa kok mertua kejam sama aku? Kenapa kok anak ketus sama aku? Ini ada ceritanya. Bahkan anak yang Down syndrome pun ada ceritanya. Anak yang telat bicara pun ada ceritanya. Orang-orang yang kena kanker pun ada ceritanya. Saya udah nyembuhkan orang kanker berapa aja. Orang yang kena dialisis itu cuci darah seminggu berapa belas juta itu sudah ada 2 orang yang sembuh, itu mereka kesaksian. Agama itu sistem, naikkan Tuhannya. Bukan agamanya. Kalau agamanya ya kesasar lagi kita. Karena itu sistem, kita kejebak di sistem. Sedangkan Tuhan itu tidak bisa di sistem, tapi di kerangkeng. Ya ini, kita harus jebol. Kuncinya ini kita tahu dulu siapa Tuhan yang di kerangkeng ini, dilepaskan. Nah gitu, energinya jadinya tahu siapa pembebas kita. Mongol itu juga butuh ini, si Haritanu. Itu semua Cina segala. Dan itu bukan sekedar cuman manusia. Sebelum jadi manusia, kita ini bukan manusia. Manusia ini kloningannya, tak kasih tahu, manusia ini kloningannya dari fallen angel. Terus dikasih banyak kekuatan kayak gitu-gitu, sehingga ini nanti tahun 2030 ini bukan manusia. Manusia tapi dalam bentuk yang ganteng-ganteng, sihirnya mantep-mantep, tapi kloningannya jin. Tahu toh sudah prosesinya yang di pesantren itu dihamili berapa puluh orang santri-santri hamil itu toh diperkosa, itu programnya. Dihancurkan generasi Gen X, Gen Z, Gen Y, Gen Alpha ini dihancurkan dengan cara seperti itu. Mereka akan mengandung anak-anak jin. Dari anak-anak jin ini nanti akan lahir generasi yang baru, yang super power, zaman Tartaria. Nah, padahal ini bukan energi dari Gusti Allah. Jin itu bukan dari Gusti Allah. Tapi karena ada perjanjian antara si Dark Source ini dengan jin, di mana jin ini diperbantukan membantu seluruh umat manusia, sehingga dia menagih janjinya si jin ini. Sehingga ini nanti 4 tahun ke depan ini jin akan masuk ke perutnya manusia untuk lahir baru. Begitu energi jin ini dapat badannya manusia, inilah nuklirnya. Tartaria itu hancur karena apa? Karena bukan ciptaannya Tuhan. Ya'juj Ma'juj. Ini manusia yang diisi energi jin. Dibuat lahir menjadi titisan jin. Nanti yang menghancurkan siapa? Allah sendiri. Makanya aku selalu memberikan peringatan, nolkan ke Tuhan. Nolkan ke Tuhan. Gitu. Dua 2030 yang naik jabatan energi titisan jin semua. Gak ngeri ya Pak? Bukan energi fallen angel lagi. Fallen angel itu di bawahnya jin. Kenapa? Karena mereka itu energi terah murni dari sesama fallen angel atau sesama fallen angel dengan manusia. Ini terah yang murni, super power. Untuk mengendalikan jin, mereka hanya perlu dihancurkan hatinya. Mereka hanya perlu dihancurkan moralnya. Mereka akan menghancurkan bangsa itu sendiri. Ngeri, energi jin ini ngeri. 2030 tuh ngeri. Makanya kita kerja keras dari sekarang. Untuk apa? Ngenolkan. Kalaupun nanti sudah banyak manusia titisan jin, mereka dipelihara dengan baik, diajari cinta kasih. Tapi rata-rata kayak Bapak dihancurkan supaya bikin anak rusak mentalnya. Gitu Pak. Yang dihancurkan malah orang tuanya. Supaya apa? Supaya anak itu dendam sama orang tuanya. Ini loh, nuklir paling bahaya ini.
Kenapa Bapak dibegitukan? Kenapa Bapak dibuat sampai ditegur anak? Jangan percaya yang kayak gitu-gitu, musrik gitu kan? Sama anak sendiri ditegur untuk kembali ke jalan Tuhan. Karena menurut anak Bapak selingkuh dari Tuhan. Orang tua banyak yang dihancurkan rumah tangganya, dibuat kesetanan dengan energi pelakor. Bapaknya kawin lagi, punya bayi lagi, anak dihancurkan hatinya oleh kelakuan orang tuanya. Ini kan sudah banyak kejadian. Anak-anak sedang dididik moralnya menjadi moral benci kepada orang tuanya. Ini loh nuklir sejatinya itu. Nuklir sejati ya ini jihad ya, namanya jihad. Ini jeblokno awake dhewe nanti mereka itu dengan kebencian luar biasa kayak gitu akhirnya. Kalau cerita leluhur saya sudah sampai yang pertama Pak soalnya, jadi saya sudah paham ajaran Freemason koyo opo, Zoroastrisme, Yudaisme, wah banyak sekte saya sudah tahu, Ordo Naga, wah ngerti aku semua, dan saya nggak perlu koar-koar, kita cukup hancurkan dengan cinta kasih gitu. Ya kita sendiri juga banyak salah. Bagaimana mungkin kita mau menyelamatkan dunia kalau kita sendiri dihancurkan terus, patah hati terus. Gitu. Jadi fokusnya ke diri sendiri. Fokusnya adalah ke pembenahan diri sendiri. Tapi saya harap kalau Bapak tahu ini sudah bahwa tahun 2030 akan ada ini ya Bapak bertindak dari sekarang. Untuk apa? Ketemu kembar jiwanya dulu. Ini pintunya. Pintu yang selalu dihancurkan itu dimensi 4. Sukma kita diambil, itu berarti dimensi 4 kita dihancurkan. Banyak orang menyediakan dirinya untuk ketempatan. Ya, kan saya banyak itu melihat di padepokan badannya diisi oleh jin atau pembawa berita dari langit. Nah, itu sukmanya ditukar. Dia sendiri menjual dirinya sendiri. Nggak paham mereka itu. Mereka sendiri menghancurkan portal dimensi 4 mereka. Mereka pikir bisa dengan beragama, sholat tahajud, berderma. Nggak bisa kalau kamu mainan kayak gini. Nggak bisa. Tuhan itu nggak bisa diduakan, nggak mungkin bisa. Apalagi kita sudah dikasih sukma, tubuh, jiwa, dan raga. Yang raganya kan kita nggak pernah dapat pengetahuan apapun soal raga. Ini yang ditutupi. Kenapa? Kalau orang kejawen itu nyuruh kita ketemu sejatinya diri kok harus pakai puasa? Nggak perlu puasa. Ileng waspodo neng Gusti Allah itu sudah salah satu bentuk menjaga. Itu versi kecilnya, versi besarnya. Ingat nggak kita wajah kita sendiri? Ingat nggak apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri? Mencuri itu kan mencelakai diri kita sendiri. Berselingkuh dari Tuhan atau berselingkuh dari pasangan itu kan merugikan diri sendiri. Berselingkuh dari diri sendiri. Mencelakai diri sendiri. Nah itu. Karma terbesar dari diri sendiri itu adalah kita nyeleweng dari diri kita sendiri. Dari ketetapan-ketetapannya Tuhan. Dalam Pak nih ngomong soal Tuhan, ngomong soal leluhur. Ini kita nggak ngomong masalah soal Nusantara. Nusantara dari mana aja nggak ada yang tahu. Ada yang cerita dari Jawa lah, dari Cina lah, dari inilah, dari nggak ada itu. Semuanya berawal dari Siberia. Tempatnya Fallen Angel turun, itu adalah tempatnya celakanya kita. Tempat Fallen Angel turun di mana? Satu, Sumatera. Pertama Kalimantan, kemudian pindah Sumatera. Dan Sumatera itu menjadi basis kuat. Istananya Fallen Angel, Istana Azazil. Yang di Aceh itu, Bu? Enggak, itu dari kiri ke kanan itu. Istananya. Sepanjang Sumatera. Diputuskan sampai dari Sang Hyang Sirah. Endasnya dipenggal. Sang Hyang Sirah itu endasnya dipenggal. Sama siapa? Saingannya, karena para Fallen Angel sendiri ini pun bertanding.
Dulu waktu pertama kali itu saya tahunya cuma 144. Sekarang sudah nambah 400. Itu beranak pinak, Pak. Bayangin. Berarti Enak. gini Bun, izin tanya. Ya. Kalau para spiritualis sekarang tuh mengatakan apa? Mau iblis, mau jin, mau manusia, Muhammad, itu saudara kita sendiri itu salah apa benar? Ya bener tuh. Bener. Karena kan dari mulai zaman Nabi Adam mengadakan perjanjian dengan iblis. Siti Hawa sama Siti Maryam itu beda dengan Hawa yang dari yang lain gitu loh. Ini aja ada dua ini. Jadi ibarat kata gini, Tuhan itu menciptakan Adam, ya. Fallen angel menciptakan Adam juga. Paham enggak, Pak? Nah, Allah mengutus tim SAR yang namanya Yesus Kristus. Itu juga Nabi Isa Al-Masih yang kalau di Muslim namanya Isa Al-Masih. Itu juga dia mengadakan tim SAR lain yang beda-beda. Di Buddha namanya apa, di Hindu namanya apa, di Kristen namanya apa, Katolik namanya apa. Itu semua asalnya dari siapa? Dari kita nyeleweng. Kita di zaman awal kehidupan ini berselingkuh dari Tuhan. Dosa asal. Yang menjanjikan menebus siapa? Ya tim SAR sejati. Itu. Tim SAR yang memang kita keprosok kayak kita keprosok di kawah gunung berapi kayak waktu si cewek berhasil keprosok di Rinjani. Nah, tim banyak tim toh itu. Yang menyelamatkan namanya apa? Yang menyelamatkan namanya siapa? Satu dan satu-satunya yang orang yang tidak berada di tempat malah jadi pemenangnya yang berhasil menyelamatkan walaupun kondisinya perempuan itu yang berhasil itu sudah meninggal. Ada satu. Itu sudah petunjuk dari semesta untuk bercerita sebenarnya. Adam toh namanya. Kemarin pentas di TikTok juga itu. Iya, itu. Sebenarnya sudah diberikan petunjuk-petunjuk, tapi manusia dibutakan. Oleh apa? Logika AI. Ngikut Tuhan susah, Pak. Tapi bayarannya luar biasa. Karena untuk mengikut Tuhan ya kayak sudah dicontohkan sama tim SAR itu sudah dicontohkan. Kamu harus mengikuti jalan salib. Coba lihat. Kongkon manggul salib, berdarah-darah, diludahi, dihina. Tapi hasilnya apa? Diangkat ke surga toh? Nah itu loh. Nggak usah ngelihat Kristennya, Katoliknya, ngelihat pribadinya. Karena si pribadi ini dikurung sama sistem. Sehingga kita kayak bertanding terhadap sistem ini. Unggul-unggulan sistem akhirnya. Tapi kalau dilihat secara garis ceritanya, Buddha datang ngapain? Nabi Muhammad datang ngapain? Wisnu, Siwa itu datang ngapain? Yesus Kristus datang ngapain? Itu bisa dibandingkan, dibikin rekapan, pilih yang terbaik. Itu tim SAR semua. Tapi tim SAR-nya bawa kemana? Nah itu pertanyaannya. Ini kan tim SAR semua. Nabi Muhammad itu tim SAR menyelamatkan manusia semua. Semuanya punya konteks sama tim SAR. Menyelamatkan manusia, tapi menyelamatkan kemana? Sedangkan kita kalau tidak ikut agama dianggap syirik musyrik. Nggak usah keluar dari agama, apapun agamanya sama-sama salah semua kok, nggak ada yang menang. Semua agama, percaya saya, semua agama itu sistem. Tidak ada orang di dalam sistem yang masuk surga. Kenapa? Karena sistem itu ibarat sekolah. Kalau kita masih sekolah belum lulus, ya di komen sekolahnya selesaikan dulu toh. Baru pegang gelar, baru pegang sertifikat kelulusan. Nah ini kita disuruh lulus, Pak. Pada saat kita sudah lulus, kita tidak lagi berada menjadi anak SMA atau anak SMP atau kuliah. Kita sudah lulus, kita lulusan. Nah gitu kan. Kita lulusan Islam, kita lulusan Kristen, kita lulusan Hindu, kita lulusan Buddha. Kalau kita masih memakai agama, itu sistem, Pak, sekolah.
Kita masih sekolah. Belum ada yang terima kita kerja. Belum ada pintu surga terbuka untuk orang-orang yang masih sekolah. Selesaikan dulu sekolahnya. Kan gitu pembicaraannya jadinya. Untuk secara bisa dipahami secara bahasanya manusia biasa gitu loh. Kita nggak usah pakai yang bahasa agama lah. Buat saya terlalu wagu. Saya juga bukan orang, saya cuma bangsat bertobat gitu aja. Saya pernah juga manusia yang punya kesalahan. Tapi saya sudah lulus. Bapak kan baru mulai. Nah, sudah akui kesalahan kita. Kita masih bodoh. Nah, bodoh ini membuat kita terjebak di dalam dosa yang berulang. Nah, lulus dulu, Pak. Titik nolnya dicari. Titik nol yaitu pada saat kita menyerahkan diri ke instansi yang namanya sekolahnya alam ini untuk dididik menjadi manusia yang lebih benar. Dan Bapak kan angkatan, ya toh? Gimana waktu angkatan masuk ke sungai penuh tai, tidur ngalong di atas pohon, lakoni toh, Pak? Nah, itu kan sama dengan jalan salib sebenarnya. Kita nggak boleh protes. Kalau protes dipopor sama komandan. Iya loh. Iya, aku juga ngerasa dirampal Malang, Pak. Aku ngerti rasanya jadi abri, walaupun nggak jadi abri. Jadi tentara, kita didikan jadi tentaranya Tuhan ya gini ini. Lebih parah daripada abri sebenarnya TNI. Kongkon ngalong, kongkon mangan, semua harus habis, dinikmati, kasih air disiram, kasih makanan disiram air, kongkon makan tetap makan, isu-isu, lagi asik-asik tidur dibangunin musuh datang, harus siap. Senjatanya yang dibawa itu istri kita, suami kita itu tuh. Lain tinggalkan tuh, istri kita yang harus dibawa tuh. Nah itu, senjata kita yang harus dibawa itu, pasangan kita yaitu. Nah, senjata kita apa? Bukan senapan. Cahayanya Gusti Allah, Roh Kudus yang saya sebut Roh Kudus itu. Kalau kita tidak paham Tuhan, bagaimana mungkin kita tahu yang kita bawa ini adalah Roh Kudus? Sing kanan kirinya Bapak melu ngrungokno ya. Biasa ikut. Sampai mendelengi. Kayak nenek lagi bercerita. Kanan kirinya Bapak melu ngrungokno. Niki sedepo. Tapi enggak jawab. Iya, kenapa kan saya perlu berbicara? Karena energi-energi itu tidak paham juga, Pak. Sampai mereka diberikan pemahaman ini. Kalau pemahaman ini mereka yang bahkan di 5 dimensi makhluk-makhluk gaib ini baru menerima, mereka baru paham, baru sadar. Kalau tidak paham, tidak mungkin sadar. Banyak orang bilang sadar, loh Tuhannya wae gak ngerti kok. Mau sadar gimana? Paham apa kamu? Wong enggak paham apa-apa, kamu bilang sadar. Malah kebaran jiwa saya malah garuk-garuk kepala. Iya. Karena ini sebenarnya memori kita kan dihapus, Pak. Sebenarnya Bapak itu sudah paham, cuman memori kita dihapus. Nah, itu minta dulu berdamai dengan Tuhan, berdamai dulu. Saya melakukan kesalahan Tuhan, akui kesalahan kita. Bersihkan diri kita di hadapan Tuhan. Cuman Beliau yang sanggup. Cuman Bapa yang sanggup mencuci, menebus dosa kita. Tapi bayarannya juga ada, diminta seluruh hidupmu. Hidup saya udah bukan hidup saya lagi, Pak. Hidup saya ini pengabdian 100% ke Tuhan. Anak saya dikembalikan, terima kasih. Perjalanan hidup saya tetap lanjut ke depan. Kenapa? Karena saya sudah teken kontrak ke Tuhan untuk menuntaskan semua karma saya di kehidupan ini sampai total. Saya tidak mau reinkarnasi, saya menolak reinkarnasi. Sehingga bayarannya yang saya berikan pun ya ini, seluruh hidup saya. Pada saat kita menyerahkan hidup kita, kenapa, Pak? Termasuk karma Bunda nuntun diri saya ini kan? Iya, karena kan saya udah bilang, saya walaupun perempuan tapi ada energi saya laki, Adam.
Seharusnya kan tidak ada anak-anak jin. Seharusnya kan tidak ada anak-anak fallen angel dengan manusia. Tapi karena kesalahan Adam, sehingga brodol semua rancangannya Tuhan pada manusia. Nah ini kan tugasnya kita manusia-manusia Adam untuk memurnikan manusia yang lain. Kalau sudah kejadian gimana? Ya mereka diajari bertobat. Si jin-jin ini diajari bertobat. Kenapa? Ya karena mereka akan menjadi terah manusia selanjutnya. Sebelum kejadian, saya memfokuskan diri saya mempertobatkan energi-energi yang mau nitis. Kerasa nggak, Bun? Kerasa apa? Gempa. Di jiwa saya. Kan cuma saya yang tahu, cuma saya yang ngasih tahu bahwa Adam nggak pernah diusir oleh Bapa. Bapa tidak pernah mengusir, Bapa tidak pernah menghukum. Yang menghukum itu fallen angel. Yang menciptakan perjanjian-perjanjian itu siapa? Ya fallen angel. Kita terjebak dengan perjanjian siapa? Ya dengan fallen angel. Dulu 144, sekarang 400, Pak. Bayang no. Semuanya mau jadi Tuhan, nggak belengera. Kita perang. Enggak, udah. Kita nggak usah perang, santai aja. Fokus diri kita ke Tuhan. Tapi kalau kita nggak kenal Tuhan, ya itu tadi, kembali lagi. Bapak itu kan bisa bapak kita sendiri, bisa bapak tukang warung, tukang kopi di sebelah rumah, tukang warung, tukang becak. Bapak siapa yang bau celuk ini? Nah, itu jangan salah manggil. Kita manggil bapak yang datang Gojek. Bapak tukang Gojek. Ya, berarti bener kan kalau saya, walaupun anak kan belum begitu paham, nek manggilnya Gusti itu nggak apa-apa. Gak apa-apa, cuman kan tahu Gustinya siapa dulu. Sebelum aku ngomong kan Bapak nggak tahu. Bapak Angkoso itu juga Bapak, tapi bukan itu. Bapak Angkoso itu fallen angel. Semar itu fallen angel. Syekh Subakir itu fallen angel. Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh para pemberontak surga. Surga kiri yang mereka ciptakan. Berarti saya tetap ini ya, Bun. Beragama itu kan wajib. Nah, kalau kita Tapi tidak kalau- beragama, nanti kita kayak Buya Sakur, orang beragama aja kita dibantai. Meninggal mendadak kayak Lord Trangga. Semakin kita bersuara, semakin kita dibunuh, dibantai. Tenang aja, udah diem aja. Bergerak dalam kalau diam. saya apa pasti kan tetap saya jawab Islam gitu. Cuman Ya. nggak mau ikut sistem. Kalau urusan sistem itu kan kita dengan Allah sendiri. Daripada kita kena hajar, kan kita capek kena hajar. Daripada kita kena hajar ya iyo tapi ra iyo ngono lho, Pak. Capek kita kena hajar hanya karena prinsipnya membuat kita mati. Membela Tuhan bukan dengan begitu caranya. Kita tidak perlu membela Tuhan. Tuhan nggak perlu dibela, Tuhan nggak minta disembah, Tuhan nggak perlu kita berderma, nggak perlu. Tuhan itu nggak minta apa-apa. Tuhan cuma mau kita pulang no. Nah, balik nih tugasmu, ngono. Karena kamu ninggalin pekerjaanmu, rumahmu masih ada. Di situ surga yang kujanjikan, kenapa engkau tinggalkan? Kamu malah memilih surga kiri. Nah, kita kan nggak ngerti. Orang kita dibuat lupa. Perjanjian itu termasuk menyerahkan semua ingatan kita. Nah, kalau kita tidak kenal Tuhan kita, ya kita tidak bisa melawan 400 fallen angel. Dan 400 fallen angel ini tidak perlu dilawan. Dia kayak kawan satu pesantren yang membuli kita, ngono ae. Kita hanya perlu satu fokus dan lulus, ngono ae. Karena energi-energi ini tidak akan membiarkan kita lulus dari sekolah hidup ini. Ini Anda sedang dimasukkan ke sekolah hidup. Tapi harus masuk sistem untuk jebol sistem.
Untuk jebol sistem nggak bisa dari luar, dari dalam. Tetap aja di dalam agama. Nggak ada agama yang benar kok. Tapi Tuhan kita dikandangin di dalam agama. Oh no. Ntar kalau kita tidak beragama, dijauhin anak istri, dianggap sesat, kan susah. Betul. Santai aja. Biarkan anak istri melihat perubahan kita gitu aja. Mereka akan mengikuti tanpa mereka sadari. Kenapa? Karena energi itu nyebar. Begitu Bapak sudah fokus, Roh Kudus sudah Bapak pegang, sudah paham, sudah mengerti jalannya Bapak, sudah tenang dengan hidup Bapak, jalani semua karma-karma kita dengan tenang. Mereka akan ngikut energi kita tanpa kita sadari, tanpa mereka sadari. Lah, istilah pulang ke rumah Bapak, kembali pulang atau meninggal, itu yang benar meninggal secara dohir jenazah atau moksa itu, atau gimana? Belum pernah ada yang moksa. Yang namanya moksa itu kayak Tuhan Yesus diangkat ke langit itu loh. Yang namanya moksa, belum pernah ada yang moksa. Yang namanya Brawijaya itu juga nyantol di Gunung Lawu. Nah. Moksa terperangkap di dunia lain dan minta masinites. Kalau masinites kan berarti belum moksa, berarti kesasar di dimensinya surga kiri. Nah, sependapat kalau ini, karena apa? Kalau pulang dikatakan anak Tuhan berarti pulang ke rumah kan? Kok moksa loh? Kok yang di Gunung Lawu, Sunan Lawu lah, Brawijaya 5 loh, terus kok di sini lagi? Nah iya, Berarti kan minta tolong toh. Terus anak cucunya kesurupan toh. Nah ngapain kalau sudah moksa kok bikin anak cucunya kesurupan? Kok harus ngulang siklus Mahabharata? Perang Bubat, perang Puputan, Bandung Lautan Api diulangkan terus. Kok kiamat diulangkan terus? Kok Tartaria dimuncul-munculkan lagi? Berarti kan belum ada yang belum beres di kehidupan lalu. Kita harus bereskan. Kalau kita tidak paham Tuhan kita, gak bakal mungkin bisa, Pak. betul. Terus yang di dunia nyata nih Bun, pertanyaan saya yang terakhir nih, di siapa? Eyang Sentanu itu kira-kira ngerasa nggak wujud lahiriahnya? Nah, sekarang kemarin kan kita sudah ngomong soal Prabu Sentanu. Yang Sentanu ini kan Prabu Sentanu di atasnya ya toh. Nah, coba dipanggil lagi Prabu Sentanu ini apa zaman dahulu itu namanya Resi Vyasa. Info. Pencipta perang Mahabharata. Ya. Ya iya toh. Dia pencipta kiamat, berarti kan dia fallen angel. Hasil dari perang itu hasil dari perang itu adalah banyak sekali yang meninggal. Nah, nyawa-nyawa ini diserahkan kemana? Itu kan urusannya si Prabu Sentanu, si Resi Vyasa ini, bagian ngumpulkan nyawa. Nyetor Pak, nyetor. Setoran, wayai setoran. Setoran kemana? Nyawa-nyawa ini diambil. Untuk tidak pulang kembali ke rumah Bapak. Bukan Resi Vyasa atau Prabu Sentanu yang Bapak ikuti, tapi mereka ngikut Bapak. Jadi Bapak harus kenceng ke Tuhan. Diputer energinya. Jangan perang. Nek kon perang ajur kabeh. Iki setorane nyawa ning ndi? Iku kan salah. Ngono tuturono, Pak. Karena mereka tidak mengerti itu. Mereka itu cuma melihat manusia-manusia Adam itu ditunggu. Sedangkan mereka yang keluar dari surga tidak ada yang menunggu. Mereka iri. 400 banding 1. Ya modar manusia. Terus saya ngulangi siklus.
Adame mung siji tok. Digebuki sakmono akeh kakak-kakak yang nggak mau Adamin pulang. Kenapa? Yo aku yo apa nasibe nek Adam pulang. Ngono. Makanya kita harus menjadi energi yang mengelus ini mas-masku 400 orang ini mas-masku kabeh, abang-abangku kabeh, ngono lho. Tapi benci karo adine. Nah, adiknya ya apa caranya nuturi mempertobatkan si 400 abang-abangnya ini. Yang ada kan kita kan kalau spiritualis itu kan kita hancurkan. Itu kan saudara hanya akan memperbesar jarak kebencian. Ya, Kita mungkin kuat ya sebagai healer mungkin kita kuat. Anak kita kuat enggak? Ibu kita kuat enggak? Anjing kita, kucing kita kuat enggak? Serangan akan pindah ke kanan kiri. Kita dihancurkan, mereka menang perang bukan dengan cara kita duel satu lawan satu, enggak. Keluarga kita dihancurkan. Dibuat si Palembang itu pergi bawa uangnya bapak, kesurupan dia. Terus agentnya bapak sendiri kan bapak terlibat di atas itu 2 orang bawa kabur uang yang seharusnya dipertanggungjawabkan. Ini mereka kabur, kesurupan, akhirnya bapak. Kenapa? Ya karena bapak terpilih untuk apa? Untuk kenceng ke Gusti Allah. Begitu bapak nempati kursinya Satrio Piningit, ajur-ajur pak, mati pak. Karena Satrio Piningit itu bentukannya fallen angel. Satrio Piningit itu sejatine ya kudu ndelosor. Tidak boleh bersuara. Mereka tahu tugasnya apa. Ngono ceritane. kalau saya temui raganya itu kira-kira paham nggak Bun? Siapa? Bapak Sentak. Ya paling disuruh baleni meneh. Coba aja. Suruh baleni lagi nanti, disuruh ini, disuruh itu. Dikasih airnya isinya jin genderuwo. Akeh-akehane air itu bentuknya jin. Ditemoni aja. Tapi kan bapak punya masalah, itu nanti masalah bapak besar itu. Kalau belum nol dari sekarang. Maksudnya ditemui dalam arti bahasanya minta tolong. Minta tolong apa? Kalau Minta tolong apa? Bapak mau minta tolong apa? kalau Bapak Sentanu itu kan yang mangku siapa? Mangku ini, mangku Haritanu. Nah, kemungkinan yang bisa menyelesaikan masalah uang ini kan di Bapak Sentak, antara Bapak Stanu dengan Pak Haritanu gitu loh. Emang ada urusannya Pak Haritanu dengan uangnya Bapak yang hilang? Nggak ada. Terus maksudnya apa ya? Maksudnya kalau ngadep ke sono mungkin paham energi kan seperti ini, masalah ini ada hubungannya ini, dalam arti oh yang bisa menyelesaikan masalah intinya kan permasalahan saya yang penting duit kembali gitu loh Bun. Mungkin dengan jalan ceritanya seperti ini mungkin yang Sentanu paham terus akhirnya ini gitu loh. Tapi kalau balik lagi ke Fallen Angel ya kemungkinan nggak ini, tetap kembali ke Bapak sendiri, ke Allah. Satu Haritanu itu mesti dilihat dulu. Yang mangku Haritanu itu yang Sentanu. Ya loh. Nah, Haritanu itu energinya apa? Coba dilihat, bayang no Haritanu. Lihat di belakangnya Haritanu ada siapa. Caranya gampang kok. Kalau kita ngeliat energi tidak perlu datang, kita ngecek energi dari rumah aja. Lihat belakangnya Haritanu siapa.
masuk ke pewayangan, Bun. Siapa? Baladewa, kadang Kresna, tapi kebanyakannya Balanya. Hmm. Yang di belakangnya Prabu Sentanu ini atau Eyang Sentanu ini siapa? Eyang Sentanu kan secara jasad, secara manusia itu kan masih ada. Tahu mukanya Eyang Sentanu? Belum ketemu. Tapi pernah tahu toh? Pernah ditunjukin mukanya toh? Belum pernah, cuman kemarin dikasih tahu ini ke coba ini orangnya datang gitu kan ke Pak Lek saya itu. Pak Lek saya bilang gitu, udah minta tolong sama ini, kenal Bapak Sentanu nggak? Orangnya di mana? Orangnya lagi datang nih gitu. Terus wilayah Jawa Barat, loh kok di sini? Di sini ya? Ya, udah temuin aja. Saya belum ketemu sekalipun. Sekarang Pak Lek ya, berarti yang ngasih tahu itu juga Pak Lek toh? Pak Lek. Nah, sekarang lihat di belakang Pak Lek siapa? Ngecek energi itu gampang. Di belakang Pak Lek siapa? Ini masuk ke pewayangan, Bung. Kalau nggak nyambung, disambung-sambungin. Iya, nggak apa-apa. Pak Lek siapa? Sadewo. Sadewo. Sadewa ya loh. Pendawa 5. Sadewo apa nih Pendawa 5? Kan ada yang kembar itu, Nakrul Sadewa. Nggak paham aku. Sadewo, saudara kembarnya Nakula, putra Dewa Madrim dan Dewa Aswin. Mengatakan bahwa Prabu Sentanu itu adiknya dari Eyang Anantaboga. Anantaboga Pak, Anantaboga itu. Ya iya, Sadewa ini toh Pandawa 5 ya. Pandawa 5. Terus dari Anantaboga ini punya adik Prabu Sentanu itu, yang Sentanu. Terus yang Pandawa 5 ini memang keturunannya dari pihak perempuan itu ke Pandawa itu menantunya dari Anantaboga. Nah, kalau yang di saya ini, saya anaknya Pandawa, jadi ibaratnya Prabu Sentanu ini kakek, tapi bukan apa ya? Adiknya kakek itu apa? adiknya kakek ya kakek juga. Nah, pokoknya nggak langsung apa satu alur lah. Ya ini Prabu Sentanu bisa dikatakan apa kakek, tapi kakek jauh gitu loh. Tidak berketurunan di saya. Nah, kalau dari keturunannya
Prabu Sentanu ini ketemu di garis saya, itu ya adik sepupu. Nah, coba ditanyain itu yang tokoh pewayangan di belakangnya Pak Le. Mau apa sakjane? Bayangin di depanmu ada Pak Le. Pak Le ditanyain, sakjane disuruh ketemu Prabu Sentanu ini ngapain? Yang Sentanu ini ngapain? Suruh minta tolong. Terus ketemu sama Prabu Sentanunya, mau nolongin tapi ngikut aturan saya. Aturan saya bagaimana? Aturannya Mas jenengan, aturannya jenengan. Aturannya Prabu Sentanu harus seperti apa. Oh, Nah, ya berarti kan ngulangi perang Baratayuda. pengennya ini Bun, memang seperti itu. Nah, kemarin kan pernah koordinasi lagi itu, cuman butuh waktu katanya. Nggak usah, saya bilang kan nggak usah lah, apa ini yang zaman dulu itu kan orang yang belum mengerti. Terus eyangnya gimana? Pernah saya sampaikan juga, yang bulekmu aja kayak gitu. Bule itu maksudnya Bunda sendiri nih. Itu kan kakak adik kan sama Prabu Sentanu. Aku karo Prabu Sentanu kakak adik. Bener nggak? Prabu Sentanu mati, omahe tak nggoni. Bukan. Maksudnya nggak ngikut aturannya dia gitu loh Bun, malah nyari jalan ke surga itu surga kanan. Lah iyo, kan sekarang gini, ibarat kata saiki semua orang termasuk saya dan leluhur saya ini sudah sadar, sudah paham dan sudah sadar. Kalau belum paham tidak mungkin sadar. Nah ini sudah banyak yang sadar bahwa jalan yang dilalui kemarin hanya akan ngulang reinkarnasi, perang lagi, kiamat lagi, perang lagi, kiamat lagi. Kita yang titisan-titisan, jembuk terus, dikejar utang terus. Ngono ceritane. Nah ibu saya ini kan orangnya paling nurut itu. Maksudnya? Yang ikut apa kata ini, kata yang Sentanu mau ngomong apa tetap nurut. Nah di dalam silsilah keluarga saya sendiri itu yang paling yang paling bangkang ini kan saya sendiri gitu loh. Pengen apa, ngikutin jejaknya Bunda Mani ini gitu. Tapi dari dari Eyang Sentanu ini masih belum percaya gitu. Lah iya, saiki coba Prabu Sentanunya itu disuruh lihat sing dimeloki Manik iki lho, sing mbok delok aja ndelok Manike. Manik iki yo wong baru belajar bertobat, masih nuntaskan karmanya, belum selesai. Karena Manik juga ada kesalahan kepada Gusti Allah. Sehingga semuanya jadi nggak karu-karuan gini hidup dia. Jangan dilihat Maniknya. Manik meloki sapa? Ikut didelok. Di surga kiri ada ndak energi sebesar yang diikuti Manik ini? Tanya beliau begitu.
malah ada ini pun ibunya menuntaskan ibunya Prabu Sentanu sendiri ya. Terus gimana ini? Ini kan semuanya sudah siap perang, tapi karena tidak ada sampur dari Mane, tidak jadi perang semua. Iya toh? Kan ini semua mau perang, nunggu sampur dari Mane. Mane tidak peduli, yang penting Mane sendiri selamat, melu surga kanan. Gak peduli, kon mau perang kayak apa kayak karepmu. Iya toh, dong ngenteni toh iki. Sehingga nanti kalau sudah perang Mahabharata, perang Baratayuda akhirnya apa? Kiamat. Kiamat emangnya jenengan masih hidup? Pertanyaannya itu. Kiamat jenengan masih hidup, anak masih hidup, istri masih hidup. Kalau perang Mahabharata, Baratayuda dihidupkan lagi, perang Bubat dihidupkan lagi, Puputan dihidupkan lagi, perang dunia ketiga dihidupkan lagi, bubar kita. Entek, kiamat, mulangi lagi dari nol. Nggak mau aku. Aku nggak mau reinkarnasi lagi, karena sudah paham. Kita kemarin tertipu. Nah sekarang masa mau ketipu lagi? Nggak mau aku, yang masih mau kesurupan leluhur ya monggo. Kalau Mas lebih percaya Pak Liknya daripada Manik ya monggo, bukan hidup saya. Saya masa bodoh. Yang penting saya ke surga kanan. Nggak ngurus yang mau ke surga kiri, nggak ngurus. Hidup adalah pilihan. Pilih sendiri. Yang penting saya udah ngomong apa yang harus diomong. Mas tahu saya tinggal di mana? Mas, tak tanyai. Mas tahu enggak saya tinggal di mana? Di Pulau Bali paling timur nyebrang laut pulau kecil, bener nggak Bun itu? Namanya apa? Secara Pulau Mataram. Hah? Kepulauan Mataram. Aku di Bali kok. Mataram kan Lombok. Tapi nyebrang pulau kayaknya itu. Ya iya, itu zaman dahulu. Nek zaman sekarangnya ini namanya apa? Namanya tempatnya mana itu apa? Apa Gianyar? Secara gaib itu tanyain Pak Lek, tanyain si yang Sentanu. Kan mereka bisa ditanyai secara gaib, mereka bisa ditanyain, mereka bisa suruh jawab. Nama daerahnya mana ini zaman dahulu apa? Mereka kenalnya di dalam tokoh pewayangan itu apa namanya? Surya Layangan. Hastinapura.
dunia nyatanya. Di dunia gaibnya Hastinapura. Saya yang megang kerajaannya Prabu Sentanu. Hastinapura mana di sana ya, Bu? Di tempat aku namanya Alas Jerem. Alas Jerem itu Hastinapura. Saya sudah mengeluarkan maklumat, saya sudah mengeluarkan keputusan bahwa tidak boleh ada anggota Hastinapura atau Alas Jerem atau makhluk-makhluk apapun juga, Ya'juj Ma'juj, yang boleh berreinkarnasi lagi di dalam perut manusia. Belajar bertobat dari mereka area mereka masing-masing tanpa perlu menjadi manusia. Ini yang tidak disetujui oleh Prabu Sentanu. Kalau saya kasih izin Mas untuk ke sana, berarti saya memberikan keputusan boleh terjadi perang. Sedangkan saya tidak memberikan izin jenengan ke sana. Berarti nanti Anda di sana ya nol. Karena stempelnya tidak keluar dari saya. Kalau Anda mau ke sana sendiri, itu bukan atas izin saya. Jadi percuma, sia-sia saja. Karena saya yang keluarkan stempelnya, Anda boleh turun apa tidak. Tapi kalau tidak nurut, ya bukan urusan saya. Ke sana aja. Ya, paham, Bu. Jadi kan ke sana itu kan dalam konteks izin lo mane, ngono toh. Izin mane berarti kalau izin mane berarti mane mengiyakan terjadinya lagi perang. Aku nggak mau. Pengulangan siklus berarti kan kudeta Prabowo terjadi nanti. Nggak mau aku. Kalau mau kudeta aja, tapi bukan karena saya memberikan izin. Saya tidak memberikan izin, makanya tidak terjadi kudeta. Tidak boleh ada lagi perang terutama lagi di Nusantara. Perang Israel kemarin berhenti kok. Iya. Karena apa? Karena Stargate, portalnya Iran, itu saya kunci. Gitu. Ini urusannya jeru, Mas. Urusannya ke kanan ke kiri. Itu kan kalau gini, istilahnya dari zaman awal sampai zaman sekarang itu istilahnya itu perang Mahabharata model apa wae, namanya saja berubah tapi ceritanya sama. Betul. Zaman Firaun sama, namanya beda. Terbelah lautan ini gitu kan. Nah, kalau sekarang apa? Banjir bandang, tsunami, kan nggak ada lagi. Cuman namanya aja berbeda, tapi ceritanya sama. Itu pengulangan siklus. Ratusan tahun, ribuan tahun terus. Satu kali reinkarnasi itu berapa tahun? 100 tahun kita manusia. Kali berapa? 1700. Udah berapa juta tahun kita hidup itu? Udah 1700 lebih kok. Reinkarnasi. Ceritanya sama. Orang-orang kan bingung, loh kok bisa Prabu Sentanu dihubungkan dengan Firaun? Lawang siklus, namanya siklus ya gitu itu. Sama, pengulangan siklus, namanya berbeda, energinya sama. Makanya dibilang Prabowo, Haritanu, orang-orang di PIK, terus di Jokowi, itu sama pengulangan siklus. Sama, ceritanya sama. Jadi saya udah tahu, oh modelnya ngono, oh ngene. Gitu terus saya. Nah, tinggal kita mau sadar enggak, mau paham enggak. Kalau kita paham, sadar kita. Enggak kesurupan. Karena yang dipertaruhkan apa? Anak-anak. Anak-anak enggak akan kuat ngelihat bapaknya yang ngulangi kebodohan yang sama, berulang.
kejelungup terus nih bapaknya, nih terus akan kejungkel kalau nggak mau sadar. Sampai nanti anak akhirnya menyerah. Anak bertobat. Ya Allah, tolong selamatkan bapakku. Nanti gitu malah kebalik. Sekarang banyak orang tua yang diselamatkan oleh anak-anak yang nggak kuat ngelihat kelakuan orang tuanya. Nah kan ajaanku kan cuma satu, bertobat. Kasihan anak-anak. Waras, orang tua itu banyak yang gila saat ini. Betul. Pak Lek kesurupan mbok turuti. Banyak orang tuh kesurupan sadar, Pak. Mereka paham seperti dituntun, tapi itu kesurupan buat saya. Karena mereka tidak menjadi diri mereka sendiri. Kehilangan akal sehat. Kenapa ya? Karena bisian, sihir itu. Kalau kita kuat ke Allahnya, ke Tuhannya, ya ndak akan kayak gini. Berarti gini ya Bun, untuk kedepannya ini pertobatan itu pasti. Terus yang saya lakukan itu yang tentang kehidupan ini berarti mau orang itu nabi mau apa, mau saya ngejalanin karma tetap saya ini kan, tetap saya jalanin, berpasrah seutuhnya nol bener Yeah. ke Gusti, ke Tuhan ya. Iya. Pasti pertolongan kan. Selalu ada jalan, selalu ada pintu terbuka untuk setiap hati yang bertobat, Pak. Saya hanya bisa yakinkan itu. Saya tidak punya cara lain, saya tidak mau kesurupan Prabu Sentanu, saya tidak mau kesurupan Resi Wiyasa, jangan, enggak, selesai. Kalau kita ke leluhur berarti kita mundur. Betul. Siap paham Bun. Memang ada pembayaran karma yang harus Bapak lakukan di kehidupan ini. Hadapi, bayar Pak. Minta tolong Tuhan caranya, buka rezeki saya supaya saya bisa bayar utang Tuhan. Pertobatan itu mutlak kalau buat saya. Lakoni kata kebarat jiwa saya. Bahkan gini, banyak dari klien-klien saya, satu diperkosa orang, dihancurkan hidupnya sama ibunya sendiri, dibakar.